Warga Bikini Bottom harus tahu nih, pernah nggak sih kalian penasaran apa sebenarnya benda aneh yang muncul dalam episode Funny Pants? Dalam episode itu, Squidward sangat terganggu dengan tawa SpongeBob yang tanpa henti. Akhirnya, dia menipu SpongeBob dengan mengatakan bahwa kotak tertawanya bisa rusak kalau dia terlalu sering tertawa. Mendengar itu, SpongeBob langsung membayangkan dirinya terjebak dalam sebuah mesin aneh karena dia tidak bisa tertawa lagi. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya benda aneh itu? Bagi yang belum tahu, mesin itu ternyata ada di dunia nyata. Namanya Iron Lung, sebuah alat yang dulu digunakan saat wabah polio untuk membantu pasien bernapas karena otot paru-paru mereka yang lumpuh. Pasien dimasukkan ke dalam tabung besar, hanya kepalanya saja yang kelihatan. Mirip seperti adegan SpongeBob tadi. Iron Lung sekarang sudah hampir tidak digunakan lagi karena teknologi medis yang lebih canggih sudah dikembangkan. Dan orang terakhir yang diketahui masih menggunakannya adalah Paul Alexander, yang sayangnya meninggal dunia pada tahun 2024 kemarin. Ternyata setiap karakter di SpongeBob menjadi simbol Seven Deadly Sins. Tuan Krabs mewakili keserakahan. Keserakahan Tuan Krabs bisa dilihat dari sifatnya yang begitu cinta dengan uang. Hal itu membuatnya selalu mencari keuntungan dari semua kejadian di Bikini Bottom. Patrick mewakili kemalasan. Dia pengangguran sejati, hingga pernah mendapatkan penghargaan karena tidak melakukan apapun. Sifat malasnya pun terlihat dari gaya bicara Patrick yang lambat. Squidward mewakili amarah. Dia selalu marah terhadap tingkah SpongeBob, terutama ketika bersama Patrick. Dia menjadi orang yang mudah marah dan begitu sensitif. Plankton mewakili iri hati. Dia selalu iri dengan kesuksesan Krusty Krab, yang terlihat jelas dari sikapnya yang sangat terobsesi pada resep rahasia Krabby Patty. Gary mewakili kerakusan. Hampir di semua cerita, Gary selalu berhubungan dengan makan. Sandy mewakili kesombongan. Dia digambarkan sebagai karakter yang sangat kompetitif, memiliki ego tinggi, dan sangat mengagungkan asal-usulnya. Dia pun seringkali memamerkan kecerdasan, lalu tubuhnya yang bugar dan juga atletis. SpongeBob mewakili nafsu berlebihan, tapi bukan nafsu seksual. Sifat itu terlihat dari dia yang begitu mencintai karakter lain hingga tahap mengganggu, tanpa memperdulikan respon sekitarnya. Dia pun begitu mencintai pekerjaannya. Kenapa sih Squidward selalu gagal bermain klarinet? Padahal udah latihan mati-matian. Kita semua tahu, dia suka banget sama alat musik itu, tapi suara yang keluar selalu menyakitkan telinga yang mendengarnya. Padahal dalam episode Best Day Ever atau Suction Cup Symphony, dia kelihatan cukup mahir, bahkan sempat jadi komposer juga. Tapi kenapa di luar momen itu, dia tetap jelek banget main klarinetnya? Ternyata ada teori liar di balik ini. Jika kalian ingat episode Dungeons and Dragons, saat SpongeBob dan Patrick dikirim ke masa abad pertengahan, mereka ditangkap dan dipenjara. Di dalam penjara itu, mereka bertemu Squidly, seorang badut istana yang penampilannya mirip banget sama Squidward. Nah, Squidly sempat bilang, jika dia gagal memperbaiki kemampuan musiknya, maka dia akan mengutuk seluruh keturunannya 10 kali lipat lebih buruk. If I never learn to play with ease, may mine own great-great-great-great-great-great-great-grandson be cursed tenfold. Dan dari situlah muncul teori bahwa Squidward mungkin adalah keturunan langsung dari Squidly, dan dia mewarisi kutukan itu. Itulah kenapa, meskipun Squidward menyukai klarinet dan selalu latihan keras, tapi kemampuannya tetap tidak akan meningkat karena itu adalah sebuah kutukan dari nenek moyangnya. Selama ini kita kira Squidward cuma tetangga yang apes karena tinggal di sebelah SpongeBob. Tapi gimana kalau sebenarnya Squidward itu penjaga pribadi SpongeBob? Ada teori menarik yang bilang kalau SpongeBob adalah karakter dengan kebutuhan khusus, dan karena itu dia membutuhkan pengawasan langsung. Makanya Squidward tinggal persis di sebelah rumahnya. Teori ini pun bisa menjawab satu hal yang sering bikin bingung. Gimana mungkin SpongeBob dan Squidward bisa membeli rumah, padahal cuma kerja sebagai tukang masak dan kasir di restoran kecil? Ditambah dengan bos sekikir Tuan Krabs. Jawabannya mungkin karena orang tua SpongeBob sebenarnya kaya raya, dan mereka membayar Squidward diam-diam untuk menjaga anak mereka. Coba perhatikan, walaupun Squidward sering kesal dan ngomel terus, dia selalu ada saat SpongeBob benar-benar dalam bahaya. Dia nggak pernah benar-benar meninggalkannya. Ada teori SpongeBob yang cukup mengejutkan, dan kali ini datang dari karakter yang sering kita anggap hanya pemarah dan pesimis, yaitu Squidward. Bagaimana jika sebenarnya Squidward itu tuli? Ya, tuli. Dan itulah alasan kenapa dia selalu buruk main klarinet. Sekilas memang terdengar aneh, tapi jika kalian ingat dalam episode Bubble Stand, salah satu episode awal SpongeBob, di situ kita bisa melihat Squidward memainkan klarinet dengan sangat indah. Nadanya bagus, alunannya mulus, tidak seperti biasanya.
Tapi semuanya berubah setelah Squidward meniup gelembung raksasa yang masuk ke dalam rumahnya. Gelembung itu mengangkat rumah Squidward ke langit dan akhirnya meledak keras di udara. Dari situlah teori ini bermula. Ledakan besar itu diduga menyebabkan kerusakan pendengaran permanen pada Squidward. Sejak saat itu, dia jadi tidak bisa mendengar nadanya sendiri. Dan itulah alasannya kenapa klarinetnya selalu terdengar fals dan menyakitkan telinga yang mendengarnya. Pernah sadar nggak? Patrick selalu nyebut Finland secara random. Dalam beberapa episode seperti Prankendoodle dan Accident Will Happen, Patrick tiba-tiba teriak Finland. You okay, Patrick? Finland! Breakfast, green Finland. Tapi apa alasannya? Apakah Patrick sebenarnya fan rahasia negara Finlandia? Atau ini cuma kebiasaan absurd khas Patrick aja? Beberapa fans punya teori menarik. Ada yang bilang Patrick sebenarnya mau bilang fine atau baik-baik saja, tapi sengaja typo jadi Finland. Tapi yang lain percaya, ini memang sengaja ditaruh sebagai lelucon acak biar adegannya semakin lucu. Karena kita tahu sendiri, Patrick itu simbol kekonyolan sejati di Bikini Bottom. Jadi, setiap kali dia teriak Finland, bisa jadi itu cuma cara aneh Patrick buat nunjukin bahwa dia lagi bingung, sial, sakit, atau ya cuma pengen ngomong aja. Pernah gak sih kalian sadar kalau Squidward itu sering banget ngomong 11 menit? Oh, why must every 11 minutes of my life be filled with misery? I'll give him a week. I'll give him 11 minutes. Sekilas terdengar biasa aja, tapi ternyata ada makna tersembunyi di balik kata-kata itu. 11 menit bukan angka yang Squidward ucapkan dengan asal. Faktanya, setiap segmen dalam satu episode kartun SpongeBob memang berdurasi 11 menit. Karena satu episode penuh berdurasi 22 menit. Dan biasanya dibagi menjadi 2 segmen, dengan masing-masing berdurasi 11 menit. Nah, lucunya, Squidward sering ngucapin 11 menit seolah-olah dia tahu itu waktu yang dia butuhin buat bertahan sampai cerita selesai. Kayak dia lagi ngitung waktu mundur sebelum akhirnya segmen berakhir, iklan masuk dan semua karakter bisa dalam tanda kutip istirahat dari tampil di TV. Jadi bukan cuma penonton yang paham durasi, tapi ternyata karakter di dalam acaranya pun seperti sadar bahwa mereka cuma punya waktu 11 menit saja untuk melakukan sesuatu. Dalam episode Pizza Delivery, kita melihat SpongeBob menjadikan batu sebagai kendaraan. Ini sangat tidak masuk akal dan terlihat seperti sebuah lelucon kartun. Karena bagaimana bisa batu yang awalnya diam tiba-tiba bisa meluncur seperti kendaraan. Tapi ternyata adegan ini mengambil referensi dari fenomena nyata di Death Valley, California, yang dikenal sebagai Sailing Stone. Batu-batu di sana bisa bergerak sendiri dan benar-benar meninggalkan jejak di tanah. Fenomena ini sudah diteliti sejak awal tahun 1900-an, tapi baru benar-benar dijelaskan pada tahun 2014. Saat musim dingin, terbentuk lapisan es tipis di permukaan air yang menggendang sementara di sana. Saat siang, esnya mencair dan membuat permukaannya menjadi licin dan memungkinkan batu bisa bergerak. Lalu angin mendorong batu-batu itu dan akhirnya batu bisa berjalan meninggalkan jejak di belakangnya. Selama ini kita pikir Nyonya Fab cuma guru mengemudi yang stres karena SpongeBob. Tapi gimana kalau sebenarnya Nyonya Fab adalah penjahat buronan yang sedang menyamar? Dalam episode Lighthouse Louie, ada momen mengejutkan di mana sebuah koran menampilkan wajah Nyonya Fab dengan judul Nyonya Fab, penjahat gila yang mengalihkan perhatian dengan balon hewan. Dan anehnya, itu nyambung banget sama episode No Free Rides. Di sana Nyonya Fab benar-benar terlihat sedang membuat balon hewan. Apakah itu kebetulan? Dalam episode yang sama, setelah membiarkan SpongeBob lulus tes mengemudi, Nyonya Fab merasa bersalah. Dia panik dan berbicara sendiri tentang mengubah identitas lagi. What have I done? Everyone will know that I let him slide through school. I'll have to move to a new city, start a new boarding school with a new name. No, not again. Nah, itulah kenapa ada file misterius bertuliskan Nyonya Fab di rumahnya. Artinya, nama Nyonya Fab bisa jadi cuma identitas palsu. Dia mungkin pernah melakukan kejahatan serupa di tempat lain dan pindah ke Bikini Bottom untuk memulai hidup baru. Saat SpongeBob dan Sandy menikah dalam episode Truth or Square, hampir semua tokoh penting di Bikini Bottom datang. Tuan Krabs, Patrick, Plankton, dan bahkan Karen juga hadir. Upacara ini benar-benar terlihat seperti momen besar yang tidak boleh dilewatkan. Tapi ada satu hal yang sangat mencurigakan. Kemana Squidward? Sebagai tetangga, teman kerja, dan salah satu karakter utama, Squidward justru tidak muncul sama sekali dalam pernikahan itu. Tapi kalau kamu benar-benar kenal sifat Squidward, kamu pasti tahu jawabannya. Squidward benci hal yang merepotkan, dan baginya
Artinya, berpura-pura menjadi bagian dari skenario pernikahan SpongeBob dan Sandy adalah bentuk siksaan hidup. Itu hanyalah buang-buang waktu dan energi. Squidward adalah tipe orang yang gak suka hal merepotkan, apalagi jika harus terlibat dalam urusan orang yang tiap hari membuatnya stres. Makanya, daripada ikut terlibat, Squidward lebih pilih duduk di rumah sambil main klarinet, menjauh dari semua keributan dan pura-pura itu semua gak pernah terjadi. Patrick Star itu nggak pernah kelihatan kerja, tapi kok hidupnya santai-santai aja. Bagaimana caranya Patrick bisa bertahan hidup? Ada yang bilang itu karena Patrick adalah keturunan bangsawan kerajaan. Jika kalian ingat dalam episode Rule of Thumb, di situ disebutkan kalau Patrick ternyata punya darah bangsawan, bahkan sempat dinobatkan jadi pangeran. Keluarganya konon berasal dari garis keturunan Putri Tulsa. Tapi jika kalian perhatikan, Putri Tulsa sama sekali tidak terlihat seperti bangsawan. Pakaiannya kayak gelandangan, dan dia bahkan menikah sama rakyat biasa. Nenek moyang Patrick juga nggak ada yang terlihat punya status istimewa. Artinya, tahta kerajaan sebenarnya diwariskan ke Pangeran Carlos, bukan ke garis keluarga Patrick. Dan di episode itu pun, satu-satunya yang Patrick terima hanya mahkota. Jadi bisa saja, benarnya Patrick selama ini hanya numpang hidup sama SpongeBob. Patrick adalah freeloader sejati atau parasit di Bikini Bottom yang hidup dari kebaikan temannya. Pernah kepikiran nggak kenapa pensil dalam episode Frankendoodle bisa menciptakan gambar hidup? Dalam episode itu ada sebuah pensil jatuh dari atas laut dan mendarat tepat di depan SpongeBob dan Patrick. Mereka pun mulai menggambar dan ajaibnya gambar-gambar itu langsung hidup. Tapi apa sih rahasia di balik pensil ajaib itu? Ternyata orang yang menjatuhkan pensil itu bukan orang sembarangan. Dia adalah Mr. Lawrence, salah satu penulis naskah SpongeBob atau storyboard artist. Dia pun merupakan pengisi suara karakter Plankton, dan ini menjelaskan kenapa pensil itu bisa membuat gambar menjadi hidup. Karena di dunia nyata, pensil itu dalam tanda kutip digunakan sang penulis naskah SpongeBob untuk menciptakan dunia SpongeBob itu sendiri. Kenapa sih Plankton selalu gagal nyuri resep rahasia Krabby Patty? Padahal dia itu makhluk paling jenius di Bikini Bottom, punya laboratorium canggih, robot mutakhir, dan ide-ide gila. Di sini muncul pertanyaan, bagaimana jika Plankton sebenarnya nggak pernah serius mau nyuri resep itu? Saat Plankton bertukar tempat dengan Tuan Krabs dalam episode The Alga's Always Greener, saat itu Plankton punya kesempatan emas buat dapetin resepnya, tapi dia malah nggak tertarik mengambilnya. Ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa Plankton dan Tuan Krabs bukan musuh, tapi partner bisnis rahasia. Ingat, dulu mereka memang sahabatan dan bahkan membuat Krabby Patty bersama. Jadi semua usaha pencurian Plankton bisa saja hanya akting belaka, dan itu termasuk bagian dari strategi marketing super licik. Bayangin aja, saat warga Bikini Bottom melihat Plankton sampai bersusah payah membuat tank, robot, bahkan mesin waktu untuk nyuri resep Krabby Patty, otomatis mereka pasti mikir, wah pasti burger ini luar biasa enak, sampai mau dicuri resepnya. Setiap kegagalan Plankton justru membuat Krabby Patty semakin legendaris dan membuat pelanggan makin penasaran. SpongeBob dan Sandy pernah menikah secara resmi, dan kamu mungkin nggak sadar. Dalam episode Truth or Square, mereka membintangi sebuah pertunjukan ulang tahun Krusty Krab, dan dalam acara itu, mereka tampil dalam sebuah drama pernikahan. Tapi ada satu hal yang menarik, pemimpin upacara atau penghulu di acara itu tiba-tiba berkata, I didn't know this was a play. Artinya, dia mengira itu pernikahan sungguhan dan tetap menjalankan upacaranya secara serius. Jika kita pikir secara logika hukum Bikini Bottom, saat seseorang menikahkan pasangan tanpa tahu itu hanya drama, pernikahan itu bisa dianggap sah. Ini menjelaskan kenapa setelah episode itu, hubungan SpongeBob dan Sandy semakin dekat. Bahkan Sandy semakin sering muncul di momen-momen pribadi SpongeBob.